Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Joyce Anastasia Putulu dengan NIM 12S24020 dan PR saya. Perkenalkan Pak, nama saya Maxwell Rumorbo dengan NIM 1244037 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi sini kami akan menjelaskan tentang tugas Pempros kami kali ini dengan judul Bubble. Jadi sini kita akan terbagi jadi dua subtugas. Yang pertamanya akan dijelaskan oleh saya. Jadi tugas pertama ini penamaan file itu Q01 underscore 01.c dengan total poin 40 poin. Sedangkan sebuah program yang akan menerima sebaris teks dengan panjang 1 sampai 100 karakter. Teks terdiri atas karakter-karakter acak antara A sampai Z yang diseparasi dengan koma. Tugas Anda adalah mengelompokkan karakter-karakter tersebut dan menampilkan sebaris luaran dengan karakter-karakter bernilai asing lebih rendah mendahului karakter-karakter yang lebih tinggi nilai asingnya. Konsep yang sama terjadi pada gelembung udara, bubble, di mana gelembung yang lebih besar akan mencapai permukaan mendahului gelembung yang lebih kecil. Nanti konsep berikut. Jadi dari yang saya lihat di sini berarti dia kan minta dengan panjang 100 karakter, berarti nanti harusnya nanti ada pemakai array mungkin 101. Terus nanti ini berarti kan contoh masukannya begini. Berarti dia dalam sekali inputan aja satu line itu. Terus untuk barisan suara juga nanti dia outputnya dalam satu line. Dari sini berarti bubble sort jadi rutin dari yang terkecil sampai yang terbesar jadi. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan input yang pertama. Jadi seperti biasa ini ada input dari Dota di mana dia tuh fungsinya untuk menyimpan sebagai library bahasa C, dan ini juga input string Dota dia juga sebagai library seperti kayak strlen, str apa gitu. Jadi dia memanipulasi fungsi-fungsi string. Dari sini ada integer main, integer argumen karakter dan karakter argumen value seperti biasa. Lalu sini kita akan declare char dengan teks 1000 dan ini ada teks juga nih buat nanti ini kan kayak buat penyambung sementara itulah pokoknya nanti. Ini sebenarnya harusnya pakai satu-satu aja cukup, cuman atas diskusi kami mau masukin 1000 aja. Dan sini ada fgets text comma size of text tadi ini. Jadi dia ini kita pakai fgets itu karena dia masukin inputannya sekali kayak dua gitu. Jadi dia masukin inputannya buat text saya juga, buat size of text saya juga. Ini buat masukin. Terus ada integer C sama dengan 0, itu ada inisiasinya. Lalu kita masuk ke loopingnya, di mana itu for integer I sama dengan 0, berarti inisiasi I lebih kecil dari strlen, berarti dia panjang dari teksnya ini. Lalu iterasi plus plus increment. Terus ada if jika teks ini oh jika jika bukan berarti ini kebalikannya ya, misalnya ada tanda serunya dia bukan koma dan teks itu Bukan Lex. ya bukan teks New dia, line. dia new line gitu. Ini pokoknya fungsinya supaya nanti bakal kebaca juga sih, yang karena kan tadi dia minta inputan pakai koma-koma juga kan, output pakai koma-koma. Sini teks si plus 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 increment sama dengan teks. Lalu sini ada teks si Masih maju ya. ah Masih main di dalam array dia. oh ya ini dia dalam frame. Lalu sini ada teks namanya raisi dengan backslash 0 itu dia maksudnya end of string. Terus ini ada juga integer total loop sama dengan strlen teks, di mana nanti total loop ini dia tuh fungsinya buat nyimpen Panjang panjang karakter iya dia karakter nampung teks. ya dia menampung dari strlen ini sebagai variabel yang nampung strlen teks ini. Lalu kita masuk ke loopingan for integer I sama dengan 0 lebih kecil total loop kurang 1 increment. Lalu for integer J sama dengan 0 J lebih kecil total loop kurang I kurang 1 increment J. Nah ini kan masukkan if text up. Ini ada if text J lebih besar text J tambah plus 1. Lalu ada char time sama dengan teks J, teks J sama dengan teks J plus 1, teks J plus 1 lalu time. Itu dia fungsinya tuh buat kan kita tadi dari itu suruh bubble sort kan. Jadi fungsi if ini tuh dia buat ngurutin yang mereka sending itulah ini. Tadi kan kagak berurutan kan dia inputannya. Nah diurutin lah pakai ini, tapi dari yang terkecil. Nah lalu masuk ke luar lagi.
Ah ya, ini buat tutup kurung-kurung ini sih. Terus for integer i sama 0, i kurang dari total loop increment, printf, persen %c, koma teks. Lalu ada if i lebih kecil total loop kurang 1, printf, koma. Jadi itu gunanya buat ini. Kan tadi dia inputannya seperti yang dibilang kan ada koma-komanya ya. Ini buat misahin komanya. Jadi kalau misalnya ini dia belum misal code-nya ini periksa nih apakah bukan karakter terakhir dalam string. Kalau misal dia bukan karakter terakhir dari string itu, dia bakal cetak koma gitu loh. Jadi kalau misalnya dia kayak bener, oh udah karakter terakhir, dia nggak bakal nyetak koma lagi. Jadi udah print backslash n das string. Lalu ini seperti biasa return 0 itu dia kayak buat mendestroy. Intinya biar nggak makan tempat. Lalu untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh website. Sorry, belum coba ini ya. Iya. Apa ya? Jadi kita akan mencoba runnya. Tab. Ya. Kita akan coba compile. Nih kita masukin inputannya ini. Dan dia hasil yang keluar sesuai dengan output. Jadi untuk yang subtugas 2-nya akan dijelaskan oleh Persai. Baiklah Pak, kali saya akan jelaskan tugas 2, di mana ada soalnya itu dengan mengaplikasikan konsep yang sama dengan tugas 1. Bagian ini Anda diminta untuk mereverse keluaran dengan menampilkan karakter-karakter dengan nilai ASCII lebih besar mendahului karakter-karakter dengan nilai ASCII yang lebih kecil. Jadi simpelnya Pak, ini code-nya sebagian diambil dari yang tugas 1. Jadi hanya ada sedikit perubahan pada bagian akhir code. Karena di sini hanya diminta untuk reverse Pak. Misalnya dia dari abjad yang random, urutannya A, A, C, B, Z, D, jadi itu diurutin Pak. Dari Z, D, C, B, A. Dari yang paling abjad terakhir ke abjad paling awal. Jadi ASCII ini sebenarnya simpelnya hanya alfabet Pak yang berlaku pada soal kali ini. Langsung saja Pak kita lihat ke code-nya. Yang pertama seperti biasa kita masukkan hashtag include string.h, hashtag include string.h untuk menyimpan library bahasa C dan juga library fungsi untuk pengoperasian string. Selanjutnya kita masukkan fungsi integer main, integer argument character, argument value. Kita declare 1, 2 dan pengisi dengan tipe data integer, kemudian teks dan teks dalam bentuk array 1000. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan if fget text size of text std. Ini maksudnya Pak suatu inputan di mana kita gabungkan si teks dan ukuran si teks ini Pak. Kenapa kita gunakan fget? Karena dia merupakan satu kesatuan. Sama-sama membahas si teks di sini Pak. Cuman yang satu inputan nilai si teksnya dan yang satu lagi berapa rentang ukuran si teksnya ini Pak. Makanya dia kita satukan dalam inputan. Dan jika dia sama dengan 0 atau 0, maka dia akan ngeprint error reading input new line. Jadi jika ada ini Pak, fungsinya printf ini untuk mempermudah kita mengetahui apakah dia error atau tidak, sehingga kita buat tambahan seperti ini Pak. Kemudian masuk ke return 1 di mana ini maksudnya itu invalid, sehingga kalau dia return 1 ya udah Pak, dia itu nggak lanjut ke nggak ngeflow ke code selanjutnya. Kemudian kita masukkan inisiasi integer C sama dengan 0 sebagai inisiasi integer. Kemudian integer banyaknya loop ini Pak, kita declare yang baru sama dengan starlen text. Maksudnya sama dengan lengthnya, string lengthnya ini Pak, panjang string si text ini sama dengan banyaknya si loop. Lalu kita masuk ke loopingan Pak, for 1 sama dengan 0, 1 kurang dari banyaknya loop, 1 plus sama dengan 2.
Dimana di sini kita masukkan loopingan di line pertama ini, dia itu satunya, jika satu sama dia satu itu diinisiasi dengan 0, terus satu itu dikurang dari while-nya loop, dan satu itu sama dengan plus 2 Pak. Masuklah kita ke inisiasi si text change Pak. Text array changing sama dengan si text array 1, dan change ini bersifat increment atau terus bertambah seperti halnya di code sebelumnya Pak. Text change ini nilainya backslash 0, yang dimana maksudnya itu end of string. Berarti yang masuknya Pak, setengah dari code ini sudah selesai sampai ke sini. Lalu kita masuk ke bagian yang baru, mana ini integer total loop. Loopnya itu dalam integer sama dengan panjang len dari string text ini Pak. Tadi kan kalau yang teks yang pakai x, dia panjangnya sama dengan banyak loop. Kalau yang teks bahasa Indonesia ini, dia panjangnya sama dengan total loop. Dan di sini loopingannya for 1 sama dengan 0, 1 kurang dari total loop, kurang 1, 1 increment. Hampir mirip sebenarnya Pak sama yang pertama, cuma ini increment dan ini plus sama dengan. Kemudian masuk lagi ke loop selanjutnya, 2 sama dengan 0, 2 kurang dari total loop, kurang 1, 1 kurang 1, dan 2 increment. Kemudian masuk ke perbandingan untuk sortingnya Pak. Jika teks dan array 2 ini lebih kecil dari teks kurang dari teks dalam array 2 tambah 1, maka pengisinya itu sama dengan teks dalam array si 2. Dan jika teks dalam array 2 ini sama dengan teks dalam array 2 tambah 1, maka teks array 2 dalam satu ini sama nilainya dengan si pengisi. Lalu kita buat 3 ukuran berawal untuk menutup 3 membuka di sini Pak, agar tidak error. Masuk ke loop yang terakhir, for 1 sama dengan 0, 1 kurang dari total loop, 1 increment. Sini sama saja Pak untuk inisiasi looping. Printf %c char dalam tipe data char text array 1. Ini yang akan terprint nanti Pak hasil output. Lalu masuk ke perbandingan selanjutnya, if 1 kurang dari total loop kurang 1, maka dia akan printf koma. Ini maksudnya nanti di akhir dia kalau udah selesai, dia nggak print koma lagi Pak, baik di akhir maupun di awal. Jadi dia hanya print koma ini untuk separate ntar karakternya itu aja Pak. Lalu kita tutup for-nya, lalu kita print f slash new line slash end ya Pak, maksudnya new line. Untuk membuat baris baru sebenarnya ini hanya kosongan aja Pak. Lalu return 0 biasa Pak, destroy variable agar tidak makan memori. Maksudnya kita uji Pak. Jadi pada tugas gue ini inputan yang diminta AA, CC, BB, ZD dengan dipisah koma. Seperti yang kita input sesuai outputnya ZD, CC, BB, B, AA. Jadi Pak, ada kendala yang kami alami pada penugasan gue kali ini, makanya sekarang udah persen. Jadi Pak, untuk tugas kami kali ini kan kemarin disuruh no internet open source gitu kan. Oh, kendala aja. Apa kendalanya? Kendala semua sudah bicara. Nanti aku ini. Kan? Oh, kan susah. Jangan aku lihat karena nyari internet. Iya sih. Ini susah sih ini kan udah pakai fungsi yang manipulasi string kan. Sebenarnya agak bingung kan kayak tahu kok ini diurutin bagus banget berarti pakai looping. Cuman sintaksnya agak bingung gitu kan Pak. Gimana? Iya gitunya. Terus sama kayak ini kan soal minta input. Biasanya kan kita minta inputan tuh terpisah ya. Terus kali ini ada inputan yang pakai koma-komanya tuh kayak agak bingung kayak, bikin koma-komanya gimana nih biar bisa habis karakter koma kayak gitu dan bikin hasilnya satu line aja itu agak bingung sih tuh Pak. Dan selanjutnya akan dijelaskan per saya. Dan ada pun beberapa kendala lagi Pak. Ada beberapa perbedaan antara code yang kami kerjakan dalam proses pengerjaan dan pada video presentasi Pak. Karena pada video pengerjaan ada beberapa kesalahpahaman antara readme dan code yang kalian buat karena mirip-mirip Pak. Jadi sebelumnya sebenarnya sudah kami explore dulu Pak.
pengerjaan readme ini dan kami pelajari, tapi saat proses pengerjaan kuisnya Pak ada beberapa kesalahan. Jadi code yang kami sudah bahas sebelumnya tertukar Pak. Seharusnya dia di 01 malah 02, harusnya di 02 jadi 01 gitu Pak. Jadi ada beberapa perbaikan yang kami lakukan saat pengumpulan final submission ke GitHub. Demikian pengerjaan yang kami lakukan Pak. Ada kesalahan kata dan tutur kata kami minta maaf. Kami ucapkan terima Terima kasih kasih Pak. Pak.